Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Purwanto sebagai Ketua Program Keahlian Perhotelan di SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Hai calon peserta didik SMKN 1 Buduran Sidoarjo, terutama kalian yang sudah punya keinginan untuk memilih jurusan perhotelan. Perlu kita ketahui, untuk jurusan perhotelan itu memang ada materi-materi khusus yang harus disampaikan. Yang pertama itu adalah materi tentang dasar perhotelan itu sendiri. Nah, itu nanti akan disampaikan di kelas 10 ya. Jadi tentang terminologi hotel, kemudian hotel itu seperti apa, itu akan disampaikan di kelas 10. Kemudian di kelas 11 sama kelas 12 secara khusus kalian nanti akan belajar materi teknis atau materi produktifnya. Ada beberapa materi produktif, yaitu yang pertama itu ada front office ya, namanya front office pelajarannya. Di situ kalian akan belajar bagaimana menerima tamu, bagaimana memproses tamu check-in, check-out, mengantarkan tamu ke kamar, membawakan barangnya, memberikan informasi. Di situ kalian akan belajar semuanya. Kemudian yang kedua ada materi yang namanya housekeeping ya. Housekeeping ini terkait dengan how to make hotel be clean ya. Bagaimana kita membersihkan hotel, area umumnya, menyiapkan kamarnya. Nah, di situ kalian akan belajar housekeeping. Kemudian yang ketiga itu ada materi yang namanya laundry ya. Jadi bagaimana memproses cucian, baik itu cucian pakaian tamu ataupun cucian dari linen hotel. Nah, itu adalah materi-materi yang didapatkan. Namun demikian, saat ini di hotel juga di jurusan perhotelan itu juga disampaikan ada materi tambahan sedikit tentang food and beverage ya. Jadi how to process makanan, minuman, dan bagaimana menyajikannya atau how to serve, itu nanti ada tambahan sebagai bekal kalian nanti masuk ke industri. Jadi sudah jelas ya. Sementara yang lain materinya akan disampaikan secara umum, materi normatif dan adaptif sebagaimana materi sekolah umum yang lain ya, seperti matematika, kemudian ada bahasa Indonesia dan lain-lain. Tapi di sini ada satu kekhususan, yaitu di tambahan materi bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama bahasa Mandarin ya. Itu tentang materi di perhotelan. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan sistem pembelajaran. Bagi kalian yang memang agak bertipe belajar tidak suka teori, di sini adalah tempat yang paling tepat, karena di program keahlian perhotelan kita akan menerapkan minimal 60% praktek, 40% teori ya. Kalau bisa kita naikkan nantinya 70% praktek, kemudian 30% teori, sehingga kalian nanti mulai dari kelas 10 itu sudah akan dipraktekkan secara langsung, terutama di lab yang ada di SMK 1 Buduran, yaitu Edotel ya. Jadi kelas 10 nanti kita tempatkan untuk prioritasnya adalah belajar attitude, sikap, karakter. Di kelas 11 kalian akan praktek terkait dengan teknis, macam how to clean the room ya, bagaimana menerima tamu dan seterusnya. Sementara di kelas 12 kita nanti akan fokuskan kalian untuk praktek tentunya di pengawasan atau supervisor ya. Karena kelas 12 notabene nanti juga akan sudah menjalani praktek industri. Perlu kalian ketahui, di samping teori di sekolah nanti ada sesi namanya PKL atau magang atau on the job training ya. Tentunya ini kalian akan belajarkan atau dikirim ke industri kurang lebih 1 tahun untuk praktek secara langsung di industri. Nah, ini kelebihan dari SMK 1 Buduran, terutama jurusan perhotelan ya. Jadi 1 tahun kalian praktek di industri, saya yakin nanti akan kompeten ya. Ada beberapa alternatif ya, paling tidak 3 alternatif ini bisa dijadikan pegangan.
Yang pertama itu adalah sebenarnya kita masih bisa membuka peluang usaha bagi yang punya passion untuk menjadi seorang usahawan, ya, businessman, bikin usaha sendiri. Kalian bisa. Contohnya apa? Kalian bisa buka usaha jasa laundry. Ini sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena saat ini dengan kesibukan yang ada di masyarakat di semua strata, hampir mungkin bisa dipastikan di atas 50% orang-orang sekarang sudah enggan untuk mencuci bajunya sendiri. Nah, ini merupakan peluang usaha yang sangat besar. Di samping kita juga bisa melayani permintaan laundry dari instansi ataupun hotel-hotel, ya. Itu contoh kalau kita mau berwirausaha atau wirausaha di bidang cleaning service, ya. Kalian bisa buka jasa cuci sofa, cuci bed, dan lain-lain. Itu adalah alternatif kalau kita mau berusaha sendiri. Yang kedua adalah kita bekerja di perusahaan atau khususnya di hotel. Ada beberapa posisi yang bisa ditempati, seperti di housekeeping ada room boy, ya, ada public area attendant, ya, menyiapkan kamar, membersihkan area hotel. Ada juga di bagian front office, menerima tamu, mengantar barang, ya, dan seterusnya. Dan juga di bagian food and beverage, itu di restoran atau di banquet, kita masih bisa menempati posisi-posisi itu. Dan ini juga bisa terus naik menjadi supervisor, bahkan menjadi manajer, itu bisa kalau kita betul-betul kompeten di dalamnya, ya. Kemudian alternatif ketiga, kita juga bisa memilih profesi lain, tapi dengan catatan kita melanjutkan kuliah, ya. Jadi dari SMK perhotelan itu masih ada beberapa alternatif kuliah yang bisa diambil. Kalau konsisten dengan bidang perhotelan, ada program D3, ya, seperti di UNER itu ada, atau D4, ya, di beberapa kota seperti Bandung, Bali itu ada D4-nya, Surabaya juga ada D4 perhotelan. Nah, setelah dari D4, jenjang karir kalian akan lebih mudah. Kemudian profesi lain juga bisa diambil. Contohnya kalau misal ada yang mau jadi guru, nah itu juga bisa kalau dia berijazah minimal D4, ya. Atau kuliah yang lain di bidang pariwisata itu juga masih sangat terbuka di semacam di UPI, ya, Bandung itu juga bisa, atau di UNESA itu juga masih bisa, ya. Jadi ada tiga: satu berwirausaha, yang kedua bekerja tentunya di hotel atau restoran, ya, kemudian yang ketiga kuliah. Nah, baik, calon peserta didik, jadi itu 3 pertanyaan yang biasanya ditanyakan dan perlu saya berikan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.